Aish. Halo teman-teman. Selamat pagi. Hari ini tanggal 30 Juli 2025. Sedikit cerita aja sih, karena udah lama nggak upload di YouTube tentang vlog kayak gini. Vlog? Bukan vlog sih, cuma biar ada rekam jejak aja. Halo, udah tanggal segini berarti aku sudah 1 tahun lebih di sini. Ingat kemarin aku join di sini tanggal 16 Juli dan sekarang 16 Juli 2024 dan sekarang sudah tanggal 30 Juli 2025. Sudah 1 tahun lebih. BTW tadi barusan pulang dari shift malam kerjaan. Jadi aku mau ceritain sedikit setahun udah apa aja gitu, gimana perasaan. Jujur pertama masuk di sini kan aku kan sebagai MT, dan sebenarnya kalau 1 tahun itu harusnya udah jadi staff. Cuman ya aku belum pengangkatan staff. Ujiannya udah lewatin semua berkasnya, tapi masih lagi proses lah. Mungkin kalau misalnya berjalan lancar sebelum tanggal 1 Agustus kata atasanku gitu. Cuman kita lihat aja. Rencananya sih pas sudah jadi staff pengen buat kayak gini gitu, biar dari MT ke staff gitu kan. Cuman kayaknya sekarang aja deh gitu. Oke guys, ya, aku juga di video ini juga aku mau kasih tahu kayak inilah seragamku sehari-hari tuh. Terus apalagi yang mau aku sampaikan ya? Perasaanku bagaimana bekerja selama 1 tahun di sini. Jadi udah 1 tahun, cukup panjang dan cukup bertahan lama dari perusahaan sebelumnya. Di sini sudah cukup bertahan lama, banyak suka dan dukanya tentunya, tapi lebih banyak sukanya sebenarnya. Banyak hal yang udah terjadi sih selama 1 tahun aku kerja di sini gitu. Dari isu efisiensi, pertukaran tim, pertukaran jadwalku yang awalnya jadwalku ya cukup santai. Kita 2 hari kerja besoknya off, baru 2 hari kerja besoknya off. Sekarang dipaksa untuk 6 hari kerja besoknya baru off, baru lanjut lagi 6 hari kerja baru besok off. Jadi ditambah jam pekerjaannya gitu. Cuman ya ini berarti sudah sekitar 3 bulan berjalan lah dengan jadwal yang baru. Ya udah bisa menyesuaikan, dan puji Tuhannya dengan jadwal dan tim yang baru aku cukup survive dalam menjalani gitu. Tapi itulah sekilas yang kurasakan selama 1 tahun. Cuman yang buat aku mau take video ini sebenarnya ada beberapa hal yang pengen ku sampaikan. Aku nggak tahu sih harus cerita kemana, cuman ya pastinya sama Tuhan udah, dan ini pengen aja supaya jadi rekam jejakku gitu. Jadi selama ini terlalu terang.
gini, jadi aku punya perasaan kayak 1 tahun dengan aku melihat tabunganku itu kayak gimana ya, kayak kenapa dalam waktu 1 tahun aku nggak bisa mencapai yang di pikiranku gitu. Harusnya aku dapat sekian gini, tapi yang ku dapat di bawahnya gitu. Aku ngerasa, jir, 1 tahun kemana semua ya gitu. Kalian tahu nggak, kadang ada perasaan kita kayak selalu kekurangan gitu. Nah, dan aku sadar sih sebenarnya itu ada yang bermasalah dengan diriku. Dan setelah kulihat-lihat, ternyata aku ngerasa aku semakin jauh dari yang di atas. Aku mungkin ngerasa jauh, sadarnya itu karena lihat uh, dari perkataanku gitu ke orang lain, kok nggak kayak yang dulu gitu. Kayak kok sekarang ngomong kasar tuh lebih gampang gitu. Terus juga banyak berbuat dosa yang kurasa nggak perlu kusebutkan di sini gitu. Begitulah, jadi aku sadar. Dan saat detik di detik di detik ini gitu, aku juga ngerasa aku masih belum bertobat sepenuhnya gitu. Kayak masih baru aja jatuh gitu ke dalam dosa. Tapi aku ingin balik lagi ke dia. Aku pengen tetap merasa tenang, aman gitu. Jadi kadang kejauhanku terhadap Tuhan itu membuat aku kayak merasa tidak aman, tidak secure, kurang bersyukur. Padahal kalau ditarik kembali melihat teman-temanku, ternyata oh masih ada yang belum dapat kerja, masih butuh ini butuh sono, jauh lah bisa aku bilang dari aku gitu. Cuman aku nggak ngelihat itu. Dan setelah ditelusuri mungkin rasa sensitif itu nggak ada karena aku ternyata terlalu jauh sama dia gitu, yang ngasih aku semuanya itu gitu. Video kali ini juga akan jadi mengingatkan aku kalau aku pernah jatuh, tapi aku memutuskan untuk nggak mau jatuh gitu aja sih. Jadi akibat dari kejauhanku itu seperti yang kusebutkan tadi, solusiku adalah memberi ganjaran ke diriku. Jadi kalau tiap kali aku jatuh, aku membuat satu hukuman. Nah, kalau hukumannya sih ke aku pribadi gitu, aku puasa 1 hari 12 jam lah, kayak nggak makan gitu. Karena betul-betul jahat banget kita itu kalau misalnya jauh dari orang yang udah memberikan kita segitu banyaknya ke hidup kita gitu. Aku nggak kebayang kalau misalnya nggak ada beliau di waktu-waktu sulitku sebelumnya gitu, di waktu sulit-sulit keluarga aku juga gitu.
Ini jam 7. Belum ada jam 7.30 sih. Jadi itu dia pesanku buat yang nonton di sini ya, jangan pernah jauh dari Tuhanmu gitu. Kalau kamu jatuh jauh dari Dia, cepat-cepat sadar gitu. Cepat-cepat sadar. Jangan kayak aku, kayaknya lama sadar. Aku cepat sadar, cuma cepat juga jatuhnya. Itu pun nggak bagus juga gitu. Kayak kita meremehkan Tuhan kita. Kayak kita anggap enteng, kayak kita main-main gitu loh sama Dia. Pan Dia sebegitu besarnya. Dia udah ngasih kerjaan begini, Dia masih memberkati kedua orang tuaku, masih hidup sampai saat ini. Keluarga aku masih lengkap tanpa kurang sesuatu apapun. Bahkan kalau melihat dari keluarga bapak, keluarga mama, keluarga aku itu ya memang gak terlalu kaya, gak terlalu ini, cuman selalu puji Tuhan terpenuhi. Jadi buat kalian makasih sih udah ngikutin video ini. Buat kalian yang nonton video ini, makasih udah mau dengar curahan hatiku. Semoga bisa jadi berkat buat kalian juga. Kemudian juga buat kalian yang merindukan ada mendapat pekerjaan, jodoh, usaha kalian yang kalian pikirkan semoga berjalan lancar. Aku pengen doa sih habis ini untuk kalian semua. Apa lagi ya? Itu aja sih. Aku juga bingung sih sebenarnya buat video ini sebenarnya tujuannya untuk apa. Pokoknya kalian dengar aku ngoceh aja lah udah. Jadi inilah, kembali lagi, inilah perkembangan hidupku saat ini. Udah 1 tahun lebih di sini. Aku cukup senang, cukup menikmati proses pembelajaran dalam hidupku. Semoga kalian juga boleh belajar dari perjalanan hidupku ini. Bye bye. Hello.